Selamat malam saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tadi malam kita sudah membahas bersama-sama tema tentang kepahlawanan, menjadi hero. Dan pada malam ini saya mencoba untuk menunjukkan secara konkret contoh bagaimana seorang menjadi pahlawan. Dan tokoh yang akan kita ambil menjadi contoh adalah tokoh Rut. Tokoh Rut. Buku Rut adalah buku yang sangat pendek, terjepit di antara buku Hakim-Hakim dan buku 1 Samuel di Alkitab, dan hanya berisi 4 pasal yang sangat pendek. Ceritanya sepintas sangat sederhana, tetapi kepada para mahasiswa saya selalu katakan, hati-hati dengan cerita-cerita sederhana di dalam Alkitab. Oleh karena seringkali justru cerita-cerita yang sederhana filsafatnya sangat dalam. Dan saya berencana kita akan membaca buku Rut 3 session berturut-turut. Malam ini, besok pagi, dan besok malam. Kita akan coba lihat apa bisa bikin khotbah bermacam-macam dari buku Rut yang pendek dan sederhana ini. Baik, mari kita baca ayatnya. Pada zaman para hakim berkuasa, ada kelaparan di negeri, dan ada seseorang dari Betlehem di Yehuda pergi untuk merantau di tanah Moab dengan istrinya dan dengan kedua anaknya. Nama orang itu adalah Elimelech, dan nama istrinya adalah Naomi, dan nama kedua anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Orang-orang Efrata dari Betlehem di Yehuda. Maka masuklah mereka ke negeri Moab dan tinggal di sana. Kemudian Elimelech suami Naomi meninggal, dan dia ditinggalkan dengan kedua anaknya. Mereka mengambil bagi diri mereka wanita-wanita Moab sebagai istri. Nama yang pertama adalah Orpa, dan nama yang lain adalah Rut. Dan mereka tinggal di sana sekitar 10 tahun. Kemudian baik Mahlon dan Kilion juga meninggal, dan perempuan itu ditinggalkan sendirian oleh kedua anaknya dan oleh suaminya. Kalau kita baca cerita ini, Rut 1 ayat 1 sampai 5, ini adalah cerita tentang Naomi. Naomi punya suami, Naomi punya anak, Naomi mengalami kelaparan, Naomi pergi ke negeri lain. Maka pertanyaannya adalah, kenapa judul bukunya adalah buku Rut? Harusnya judul buku ini adalah buku Naomi, karena ini adalah cerita tentang Naomi, sama sekali bukan cerita tentang Rut. Maka pertanyaan untuk malam ini sangat sederhana. Kenapa buku Rut judulnya Rut bukan Naomi? Karena Naomi lah yang kehilangan segenap hartanya, Naomi lah yang kehilangan suaminya, dan Naomi lah yang kehilangan seluruh anak-anaknya. Bukan cuma itu, hidup Naomi sangat berat sampai dia minta ganti nama. Di Rut 1 ayat 20 dan 21 dia katakan begini,
Jangan panggil aku Naomi, panggillah aku Pahit. Mara artinya pahit. Karena Yang Maha Kuasa telah membuat hidupku sangat pahit. Di dalam bahasa Ibraninya ada permainan kata di sana. Aku pergi penuh, Tuhan membawa aku pulang kosong. Bayangkan kalau nanti saudara sudah lebih dewasa, sudah tamat dari Unclub, menjadi pengusaha, pergi dari Manado mau berbisnis di Jakarta, bawa uang 1 miliar, pulang 0. Masih bagus kalau pulang 0. Istri mati, anak-anak mati semua. Bayangkan kalau saudara pergi ke Amerika untuk mencari hidup yang lebih baik, bawa uang $100.000, pulang 0. Aku pergi penuh. Dia tidak katakan begini, aku pergi penuh dan karena salah investasi aku pulang kosong. Aku pergi penuh, Tuhan membuat aku pulang kosong. Dia rasa Tuhan sangat sentimen sama dia. Mengapa kamu memanggil namaku Naomi? Karena Tuhan telah menentang aku, Yang Maha Kuasa telah mempersusah hidupku. Itulah kata-kata Naomi. Lalu, karena dia sudah kehilangan segalanya, suami meninggal, anak-anak meninggal, harta habis, tidak ada pilihan lain selain pulang kampung sebagai orang yang kalah. Rut 1 ayat 6. Maka bangkitlah dia bersama anak-anak mantunya supaya dia bisa pulang dari negeri Moab. Maka dia pergi dari tempat di mana dia tinggal. Dan berkatalah Naomi kepada kedua anak mantunya, pergilah, pulanglah masing-masing kamu ke rumah ibumu. Perhatikan kenapa Naomi menyuruh anak-anak menantunya pulang. Kiranya Tuhan akan berbuat baik kepadamu sebagaimana engkau telah berbuat baik kepada orang-orang yang telah mati dan kepadaku. Kiranya Tuhan memberi kepada masing-masing kamu istirahat, masing-masing kamu di rumah suamimu. Kenapa Naomi menyuruh menantu-menantunya pulang? Supaya mereka bisa istirahat. Rupanya Naomi merasa pukulan demi pukulan, kesusahan demi kesusahan, kematian demi kematian yang dialaminya sangat melelahkan. Daripada dua wanita muda ini ikut lelah bersama dia, pulanglah kamu supaya beristirahat dari semua kesusahan ini. Dia bujuk mereka pulang, dan ketika dia menyuruh mereka pulang, secara sangat teliti penulis buku Rut membungkus cerita. Naomi menyuruh mereka pulang dengan kalimat, maka mereka mengangkat suara mereka dan menangis. Rut 1 ayat 9. Disuruh mereka pulang. Setelah Orpa berangkat pulang, kembali kalimat yang sama diulangi. Maka mereka mengangkat suara mereka dan menangis lagi. Ada saat-saat dalam hidup ketika beban terlalu berat, satu-satunya yang mampu kita lakukan hanya tinggal menangis. Kita tidak mau menangis, tetapi karena beban itu terlalu berat, karena sakit hati itu terlalu dalam, air mata keluar sendiri. Dan
situasi dalam buku Rut ini kurang lebih begitu. Mereka mencari kebahagiaan yang didapat menangis. Mereka mencari kehidupan yang lebih baik yang didapat menangis. Dan pengalaman mereka mengingatkan saya kepada syair sebuah lagu, yaitu Tears are a language. Ketika kita tidak mampu berkata-kata, hanya bisa menangis, di mata Tuhan, air mata itu sudah bahasa tersendiri. Syairnya berkata demikian, ada saatnya engkau heran atau bingung mengapa air mata keluar di matamu. Musiknya jangan dipasang dulu. Dan beban hidup terasa lebih berat dari yang kamu sanggup untuk tanggung. Apa saudara pernah rasakan hal ini? Ketika beban hidup jauh lebih berat dari yang kita sanggup untuk tanggung. Itulah sebabnya kita menangis. Tetapi janjinya, tetapi Tuhan berdiri dekat. Ia melihat air mata yang jatuh. Dan air mata itu adalah bahasa yang Tuhan mengerti. Tuhan melihat air mata dari jiwa yang hancur. Ia melihat air matamu dan mendengar ketika mereka jatuh. Bayangkan, suara air mata jatuh katanya kedengaran. Menunjukkan betapa sensitifnya Tuhan itu. Dan ketika kita hanya bisa menangis, dikatakan Tuhan menangis bersama-sama dengan kita. God weeps along with man and takes him by the hand, dan memegang tangannya untuk menghibur. Kenapa? Karena air mata adalah bahasa yang Tuhan ketahui. Ketika kesusahan hidup membuat kamu sangat turun dan rendah dan menyebabkan air mata tercurah, dan segala sesuatu dalam hidup ternyata tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan dan rencanakan, jangan lupa, Tuhan tidak melupakan engkau. Janji-janjinya adalah benar. Air mata adalah bahasa yang Tuhan mengerti. Supaya saudara bisa punya pemahaman yang lebih baik terhadap syair ini, sekarang kita dengar lagunya. Sambil dengar tolong baca kata-katanya.
He sees your tears and hears them when they fall. God weeps along with man and takes him by the hand. Tears are a language God understands. 5 ayat pertama dari buku Rut bisa dibandingkan dengan pembukaan buku Ayub. Sama-sama cerita tentang kematian. Ayub kehilangan semua anak-anaknya. Naomi kehilangan semua anak-anaknya. Ayub kehilangan seluruh hartanya. Naomi kehilangan seluruh hartanya. Dan cerita tentang penderitaan. Ayub menderita. Naomi juga menderita. Tetapi yang membedakan kedua buku ini adalah reaksi terhadap penderitaan. Kalau buku Ayub, ketika dia dihantam oleh penderitaan, maka yang muncul adalah pertanyaan, kenapa? Dan selama 40 pasal lebih ke depan mereka sibuk berdebat dengan kenapa Tuhan membiarkan penderitaan ini. Kenapa dan kenapa? Kalau buku Rut fokusnya adalah apa? Itu adalah 2 pertanyaan yang bertolak belakang. Hati-hati. Kalau kita hidup susah dan kita sedang kecewa dan kita mulai bertanya, kenapa? Dan terutama mulai mempertanyakan Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Maka kalau kita tidak kuat, kita akan mempertanyakan kekuasaan Tuhan, kita akan mempertanyakan kasih Tuhan, dan kita akan mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan. Dan kalau kita mempertanyakan ketiga hal ini tentang Tuhan, gantinya kita semakin kuat, kita akan semakin ragu-ragu, dan kita akan semakin putus asa. Ada orang mengalami problem dalam hidup, hanya berhenti di pertanyaan kenapa. Tetapi di dalam buku Rut, pertanyaannya adalah apa? Kalau Tuhan biarkan ini terjadi, apa kira-kira rencana Tuhan bagi saya? Kebaikan apa yang akan muncul dari semua keburukan ini? Bukan cuma itu. Apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa keluar dari kesusahan ini? Dan kalau kita fokuskan pertanyaan seperti ini, maka kita akan lebih percaya kepada Tuhan, kita akan lebih berharap kepada Tuhan, dan kita akan lebih kreatif dalam menghadapi hidup. Rumah terbakar, usaha bangkrut, gantinya tanya, kenapa Tuhan, kenapa? Pertanyaannya, apa sekarang yang harus saya lakukan? Ketika kita tanya, apa yang harus saya lakukan? Kita sudah mulai kreatif. Dan inilah yang membuat peranan Rut dalam cerita menjadi sangat penting. Karena Rut adalah orang yang membalikan arah cerita dalam buku ini. Dan itulah sebabnya judul buku ini adalah Rut, bukan Naomi. Ketika Naomi menderita, dia katakan, Tuhan membuat hidup saya pahit, Tuhan bikin saya sengsara.
Kenapa? Rut bertanya, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa keluar dari kesusahan ini? Dan dari sisi ini, Rut adalah seorang pahlawan. Bagaimana Rut mengubah arah cerita dalam buku Rut? Kita baca ayatnya. Rut 1 ayat 14. Dan mereka mengangkat suara mereka dan menangis lagi, dan Orpah mencium ibu mertuanya, tetapi Rut tetap tinggal bersama dia. Maka berkatalah dia, lihat, iparmu sudah pergi kembali kepada bangsanya, kepada Allahnya. Kembalilah, ikutilah iparmu. Lalu muncullah salah satu ayat yang paling terkenal di Alkitab. Maka berkatalah Rut, jangan paksa aku pergi meninggalkan engkau, atau berhenti dari mengikuti engkau. Kemana engkau pergi, aku akan pergi. Di mana engkau bermalam, aku akan bermalam. Bangsamu akan menjadi bangsaku, Allahmu akan menjadi Allahku. Apakah saudara lihat satu hal yang menarik dalam cerita ini? Rut merubah seluruh keadaan karena dia berkata tidak. Karena dia berkata tidak, maka berkatalah Rut, jangan, do not, bahasa Ibraninya lo, jangan, no. Dan dengan berkata tidak, Rut sudah merubah arah seluruh cerita. Sebetulnya cerita di buku Rut itu sangat sederhana, sangat lurus, dan sangat mudah ditebak ceritanya. Ceritanya begini, ada satu keluarga pergi ke negeri asing, lalu di sana bapak mati, anak-anak menikahi perempuan lokal, lalu anak-anak mati, sang janda memutuskan untuk pulang, lalu menantu-menantunya pulang ke negeri masing-masing. Habis ceritanya. Harusnya cerita itu habis di setengah pertama buku Rut pasal 1. Tetapi ceritanya jadi berubah oleh karena Rut mengatakan tidak. Sering kali dalam hidup, kemampuan untuk mengatakan tidak jauh lebih penting dari kemampuan untuk mengatakan ya. Kita diajar untuk jadi penurut. Saya tidak setuju. Kita semua harus belajar keras kepala. Tidak hebat orang menurut. Yang saya maksud keras kepala adalah berpegang teguh pada prinsip. Kalau saja Hawa mengatakan tidak kepada setan ketika ditawari buah, dunia tidak akan jatuh ke dalam dosa. Kalau saja Abraham mengatakan tidak kepada Sarah ketika disuruh menghamili Hagar, tidak ada persoalan berlarut-larut di Timur Tengah sampai sekarang. Kalau saja seorang gadis mengatakan tidak ketika dirayu untuk berbuat terlalu jauh oleh, dalam tanda kutip, kekasihnya, hidupnya akan berbeda jauh dari apa yang sedang dijalaninya sekarang ini. Kalau saja seorang pemuda mengatakan tidak ketika diajak untuk mencoba narkoba oleh teman-temannya, hidupnya akan jauh berbeda dari sekarang ini. Kita harus belajar untuk berkata tidak. Dan seringkali satu kata tidak merubah seluruh arah hidup. Yang sangat dibutuhkan
oleh bangsa Indonesia adalah bukan orang-orang penurut. Itulah yang kita lihat, orang-orang penurut disuruh bakar, disuruh demo, tanpa tahu apa sebabnya mereka demonstrasi, tanpa tahu apa sebabnya mereka membakar. Kita harus kritis terhadap bujukan-bujukan. Kita harus kritis terhadap dorongan-dorongan. Kenapa? Dan seperti Rut, kita harus berani berkata tidak. Dan satu kata tidak menyelamatkan kita dari banyak kesusahan-kesusahan yang tidak perlu. Ketika Rut berdiri di jalan itu dan Naomi memaksa dia untuk pulang ke negerinya, Rut sedang berdiri di persimpangan jalan. Rut sedang berdiri di persimpangan jalan. Dan dia cerdas. Kenapa? Karena dia tahu, kalau saya ambil pilihan ini yang akan terjadi. Kalau saya ambil pilihan ini yang akan terjadi. Ada banyak orang tidak sadar. Mereka sudah berjalan jauh dalam hidup ini, tidak sadar bahwa tiap-tiap langkah hidup kita adalah persimpangan jalan. Mau jadi orang lebih baik atau tidak berkembang, mau jadi orang lebih maju atau mau begini-begini saja. Berani mengambil keputusan untuk diri sendiri, menyadari bahwa sedang berdiri di persimpangan jalan, itu adalah ciri orang bijaksana. Dan kalau saja saya cerita ini dengan pengertian bahwa seluruh saudara tahu cerita Rut dengan baik luar kepala. Kalau saja Rut memilih pulang, maka Naomi pulang sendirian ke Yehuda dan mati sebagai gembel di sana. Pilihan Rut menentukan kehidupan orang lain juga. Oleh karena Rut berkata tidak kepada Naomi dan Naomi marah sama dia karena tidak menurut, beberapa waktu kemudian Naomi menyadari bahwa Naomi sendiri diselamatkan oleh keputusan Rut yang tidak populer. Sadarkah saudara kenapa buku Rut itu ditulis di antara buku Hakim-Hakim dengan buku 1 Samuel? Karena dengan Rut memutuskan untuk pergi ke Bethlehem Yehuda mengikuti Naomi. Singkat cerita, dia ketemu suami di sana, Boas, melahirkan anak namanya Obed. Dan Obed melahirkan anak namanya Isai. Dan Isai melahirkan anak yang namanya Daud. Tidak akan pernah lahir raja terbesar dalam sejarah Israel, Daud, kalau Rut tidak berani mengambil keputusan. Jadi jangan heran kalau Daud itu raja yang hebat. Jangan heran kalau Sulaiman itu raja yang bijaksana. Omanya di atas sana adalah seorang wanita yang sangat hebat. Satu keputusan sederhana merubah arah seluruh sejarah dunia. Dan Yesus sendiri disebut anak Daud. Dan itu semua harus terpulang kepada keputusan Rut untuk tidak mau ketika disuruh mengambil keputusan yang salah. Dan karena itulah Rut kita bisa sebut sebagai pahlawan. Sekarang kita kembali ke Rut pasal 1. Dikatakan begini, nama dari kedua anak mereka adalah Mahlon dan Kilion. Nomor 1 Mahlon, nomor 2 Kilion. Mereka mengambil istri bagi diri mereka, perempuan-perempuan Moab. Nama yang pertama adalah Orpa dan nama yang kedua adalah Rut. Jadi kalau berdasarkan Rut pasal 1 ayat 2 dan 4,
Maka istri daripada Mahlon, anak nomor 1 adalah Orpa. Istri daripada Kilion, sang adik, adalah Rut. Maka posisi Rut ada di bawah oleh karena dia adalah adik. Ingat ini baik-baik. Tetapi ketika Boas minta izin untuk mengawini Rut, inilah yang dia bilang. Rut pasal 4 ayat 10. Aku hendak mengambil Rut orang Moab, janda dari Mahlon, yaitu anak sulung. Rut bukan istri daripada Kilion. Rut adalah istri daripada Mahlon. Jadi kalau kita bandingkan dengan Rut 1 ayat 2 dan 4, Mahlon menikah dengan Rut, Kilion menikah dengan Orpa. Kenapa di dalam ayat ini disebut nama Orpa duluan baru Rut? Rupanya Orpa adalah wanita yang lebih agresif. Rupanya Orpa adalah wanita yang lebih aktif. Rupanya Orpa adalah wanita yang lebih mencerminkan kepemimpinan. Sampai krisis tiba. Ketika Orpa aktif, Rut diam-diam. Ketika Orpa agresif, Rut diam-diam. Tetapi ketika krisis tiba, Rut mengambil keputusan yang benar. Jangan anggap remeh orang yang duduk diam-diam di belakang-belakang sana. Jangan-jangan mereka jauh lebih bijaksana dari kita yang selalu ke depan di sini. Dan mungkin oleh karena mereka tidak mau kelihatan bodoh seperti kita yang aktif di sini, mereka memilih untuk diam-diam di sana. Kita kira mereka bodoh, padahal kita lebih bodoh dari mereka. Karakter sesungguhnya dari seseorang terlihat ketika krisis, ketika keputusan yang berat harus diambil, dan Rut menunjukkan kemampuan itu. Selama ini dia tenggelam. Tetapi Rut bukan hanya orang yang cuma tahu berkata tidak. Dengar kalimat-kalimat yang akan saya sampaikan sekarang. Oleh karena saya tidak mau nanti saudara pulang, mama bilang, belajar baik-baik ya. Tidak, saya mau seperti Rut. Hemat-hemat di sekolah. Tidak, saya mau seperti Rut. Karena yang bisa bilang tidak itu yang hebat. Ada saatnya Rut bicara tidak. Tetapi ketika mertuanya katakan, di sana ada laki-laki dan dia keluarga kita. Coba kamu pergi ke sana. Dia bilang, iya. Dia menurut. Ada saatnya Rut berbicara, ada saatnya Rut mendengarkan. Ada saatnya Rut mengambil keputusan untuk bertindak. Dia katakan kepada ibu mertuanya, saya mau pergi mengumpulkan jelai di tempat orang menuai. Dia ambil inisiatif pergi. Tetapi ada saatnya dia menunggu ketika Boas masih merayakan perayaan panen. Dia tahu kapan harus bergerak dan kapan harus menunggu. Inilah ciri orang bijaksana. Kapan berbicara, kapan mendengarkan, kapan mengambil inisiatif, kapan menunggu, kapan berkata tidak dan kepada siapa berkata tidak, dan kapan berkata ya dan kepada siapa berkata ya. Ada seorang wanita ahli filsafat Yahudi dan kebetulan namanya juga Rut, yaitu Rut Anna Putnam. Dia menulis artikel berjudul Friendship, persahabatan, di dalam buku judulnya Reading Ruth. Ruth Anna Putnam membuat satu observasi yang menarik. Dia bilang begini, Ruth memang memilih untuk mengikuti Naomi oleh karena kasih yang dalam.
Tapi jangan lupa, kasih Rut kepada Naomi itu terbit oleh karena Naomi terlebih dahulu mengasihi Rut. Rut memang seorang manusia yang luar biasa, tapi jangan lupa Naomi adalah teladannya. Jadi dari tadi kita bicara panjang lebar tentang kehebatan Rut. Pertanyaannya, dari mana Rut belajar sampai hebat begitu? Dari Naomi. Tetapi Naomi dengan segala kesederhanaannya dan keterbatasannya hanya bisa mengajar sampai situ. Ketika kesusahan datang, dia sangat kecewa. Rut yang cerdas belajar dari Naomi, membuat pelajaran yang dipelajarinya dari Naomi menjadi sangat hebat dan sangat bermanfaat. Contohnya, kata Rut anak Putnam, Naomi menemani Elimelek pergi ke padang Moab sebagai istri yang mencintai. Bukan sebagai istri yang menurut, walaupun sebetulnya hatinya tidak mau, tetapi terpaksa ikut suami. Dia pergi ke Moab dengan muka cemberut. Dia juga pergi karena mau menemani Elimelek, bukan karena takut kelaparan kalau dia tinggal. Bahwa Naomi mengambil keputusan untuk mengikuti suaminya pergi ke negeri asing. Di kemudian hari, menantunya mengikut jejaknya, pergi meninggalkan negerinya ke negeri asing. Dari Moab pindah ke Yehuda. Kita perlu orang-orang baik. Dan kebaikan itu kalau dilihat oleh mata-mata yang cerdas, oleh orang-orang yang sensitif, akan memberi inspirasi bagi mereka untuk jadi lebih baik. Biarlah hubungan antara Naomi dan Rut memberi inspirasi kepada kita bahwa kita itu saling mempengaruhi satu sama lain. Kalau kita baik, kita akan membawa pengaruh baik kepada orang di sekitar kita. Dan secara tidak sadar di kemudian hari, orang itu akan menyelamatkan hidup kita seperti apa yang dialami oleh Naomi